Halo Sleman fans, Sleman, kota kecil kebanggaan. Ditulis oleh satu orang perantauan temanku yang kita akan dengarkan pendapat dia soal PSS hari ini ya. Langsung aja ini dia Tanah Sembada, X-Large Headquarter Defense OG bareng Wagibin. Yeah. Hai. Aduh, Wagimin, akhirnya kita ketemu juga di Tanah Sembada ya. Walaupun harus Alhamdulillah. ditodong. Terpisah dengan teman-teman biasanya kan bareng-bareng ya. Iya. Agak terpisah. Tapi emang requestnya mereka sih. Kayaknya Wagimin Oke. harus sendiri satu episode sendiri gitu. Nah, Aduh. Min, langsung aja kita ngomongin PSS karena kamu salah satu temanku yang juga cukup vokal lah gitu Aduh. ya. Baik di tongkrongan ataupun di media sosial ketika harus ngomongin PSS gitu. Tongkrongan sih. Lebih di tongkrongan sih. Lebih di tongkrongan. Oke, PSS hari ini gimana menurutmu? Terserah, mau dibahas secara timnya dulu atau klubnya dulu? Menurutku kalau secara tim sejauh ini mungkin bisa dibilang sebenarnya skuadnya cukup cukup untuk bersaing di papan atas grup kita tuh sebenarnya cukup. Cuman aku melihat perlu ada penambahan di beberapa pemain pelapis terkait kedalaman squad menurutku ya itu masih bisa ditingkatkan mengingat eh ya kompetisi ini panjang juga ada 3 putaran berbeda sama Liga 2 tahun kemarin ya tuh terus kalau dari klub seperti yang banyak dibicarakan ya mungkin artinya kan kita kalau bicara klub bicara manajemen juga. Ada mungkin masih banyak hal yang perlu manajemen benahi juga seperti yang kita tahu mungkin yang paling kerasa ya dari segi penyampaian media sosialnya gitu. Nek aku ndeloke yo karena publik Sleman sendiri atau PSS fans ini terbiasa untuk menjadi supporter yang kritis gitu, punya karakter lah terhadap bagaimana dia melihat tim ini bekerja gitu, melihat PSS bekerja dan menurutku untuk menjawab itu semua itu akan lebih enak kalau misalkan dari akun PSS Sleman sendiri itu lebih aktif dalam menyampaikan berita terkini dari PSS, pemain yang cedera siapa, kemudian ada akumulasi kartu kuning siapa, siapa yang bisa turun di match ini, yang match depan nggak bisa turun siapa itu akan sangat menarik gitu. Iya juga ya. Aku juga bingung ya, kenapa dari musim lalu sih sebenarnya. Apalagi semenjak treatnya virus teman kita Nah, masuk. yang Mm-mm. ditampilkan dengan cukup gamblang beserta lengkap dengan data-datanya Betul. hingga di musim ini, berarti hitungannya udah 2 musim Dua ya. musim, dua musim. Selalu yang jadi poin pembicaraan itu adalah media sosialnya gitu ya. Ya memang sebagai salah satu pintu komunikasi yang memang harus digarap secara apa ya, serius gitu ya. Betul. Dan memang punya strategi yang cukup berbeda gitu dengan iklim sepak bola Slemannya sendiri. Yes. Dan kalau menurutmu apa penyebab dari media sosialnya PSS ini itu tidak komunikasi dua arah gitu? Hmm, Kacamatamu sebagai fans nih. mungkin aku nggak tahu ya Mas di dalamnya seperti apa gitu. Nah, aku sebagai fans ngelihatnya tetap eh, mungkin ada tupoksi yang kita nggak tahu sebagai mungkin adminnya tuh ada arahan kamu cuman boleh upload kayak gini gitu atau kamu cuman boleh bikin konten kayak gini kayak gini kayak gini. Cuman menurutku sebenarnya kalau itu bentuknya adalah sebuah tim artinya harusnya ada diskusi di situ gitu, bukan satu orang yang bertanggung jawab. Artinya ada tim dan ada banyak kepala harusnya tuh memang yo paling enggak kalau misalkan dari atasan ada arahan yang kurang tepat, bawahan tuh harusnya bisa ngasih masukan juga gitu untuk kebaikan klub PSS Sleman juga kan Yes, ibaratnya. yes, yes. Gitu. Nah, memang menariknya di musim ini cukup gini deh. Kapan terakhir kamu membuka website PSS? Membuka website Hmm. PSS. Aku 2018 ternyata. Aku belum lama ini buka Mas, cuman Hmm. enggak banyak ada kayak apa saja nih kolom-kolom yang kosong gitu loh, Mas. Hmm. Kayak mungkin sempat juga aku buka tuh 404 error, tuh sempat juga Oke. bagian apa itu. Terus eh aku ngerasain juga tuh ada perbedaan dulu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah.
mungkin medio 2017-18 sampai awal 19 itu benar-benar kalau kita mau cari berita terupdate tentang PSS itu nggak ke efek Herminanto gitu, langsung buka web PSS Sleman gitu. Kan sekarang tuh banyak nih portal-portal berita Radar Jogja, Hmm, Herminanto hmm, dan sebagainya lah. Media-media apa namanya? Alternatif bukan hmm. ya? Ya media alternatif tuh lebih banyak menyampaikan informasi yang detail daripada akun dari tim PSS Sleman sendiri. Ya sangat disayangkan ya. Kalau dulu banyak banget yang membuat statement atau memberikan statement yang harusnya itu official tapi disampaikan terlebih dahulu secara personal gitu. Ah, Entah benar sih. manajer, entah pelatih gitu kan kalau dulu. Iya benar-benar. Nah sekarang bergeraknya justru eh, media officialnya juga diam, personal juga diam. Betul. Justru kita bisa taunya dari media cetak atau media mainstream, lalu dari media komunitas gitu ya. Nah, kalau secara pekerjaan manajemen nih sejauh ini ya, Oke. jadi ada banyak sih sebenarnya yang dipertanyakan mulai dari tiket, terus juga keseriusan di menjalani musim ini gitu. Tapi kalau menurut kamu ada nggak yang juga kurang selain dari arus informasi dari media official? Kalau dari aku pribadi jelas karena mungkin semenjak 2000 berapa ya? 2002 2223 lah mungkin. Aku sedikit banyak ngikutin walaupun dulu pas zamannya Guntur Theo tuh aku ngikutin juga tim development PSS. Nah, karena kita di Liga 2 nih, Mas. Kita kehilangan slot untuk EPA. Menurutku itu yang mungkin benar-benar bisa diperjuangkan oleh PSS gitu. Mungkin dia ngusulin ke LIB kah, ke PSSI kah, untuk benar-benar bisa nampung bibit-bibit pesepak bola dari Sleman sendiri gitu, yang asli dari Lokalitas ya. putra daerah itu harus menurutku lokal hero itu harus bener regenerasi, nggak bisa kita berhenti di MX-an, nggak bisa kita berhenti di Anang Adi aja. Yes. Harusnya ada banyak Dion-Dion yang lahir lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya EPA, kita udah kehilangan sekitar 3 kelompok umur, yang dimana satu tim katakanlah 30 orang plus pelatih. Berarti kita kehilangan 90 bibit pemain dalam 1 tahun yang tidak bisa kita akomodir bakatnya. Gitu sih, Mas. Gitu dan itu kan sebenarnya kalau kalau akademi mungkin sudah ada gitu ya, tapi Mm-mm. lebih kepada kompetisi, Kompetisinya ya bener banget. kan? Dan memang di EPA itu juga menjadi salah satu, aku bisa bilang wadah ya, Betul. untuk membuat pemain-pemain di akademi kita sendiri untuk grow up gitu ya, secara permainan dan pengalaman juga. Tapi juga di satu sisi menjadi wadah untuk mencari pemain-pemain yang belum masuk radar tim-tim besar, Oke. ya kan? Bener-bener. Ada nama-nama yang mungkin pada saat dia bermain di EPA itu anggaplah sebagai underdog gitu ya. Ini belum ada nilai jualnya gitu, Ya, atau mungkin nilainya masih rendah lah gitu. Dan itu bisa PSS bisa masuk di situ gitu ya. Dan itu akan sangat menarik untuk bursa transfer dari PSS Sleman. betul banget. Sebenarnya kalau teman-teman di musim ini sempat beberapa kali ikut latihan, itu sebenarnya manajemen sering eh apa ya istilahnya? Bawa 2 sampai 3 orang dari PSS Development, pemain gitu, untuk ikut official training bareng tim senior, dicoba Oke. gitu. Itu mungkin salah satu upaya manajemen ya, aku apresiasi untuk itu. Cuman ya harus kita sadari bersama bahwa kalau mau benar-benar growth skill-nya itu yang bisa dilakukan adalah bikin kompetisi. Harus ikut. Mungkin ya kalau misalkan bisa tuh EPA itu benar-benar nggak cuman bergantung sama tim seniornya di liga mana, tapi punya liga sendiri. Dalam arti bisa PSS di Liga 2, tapi EPA kita karena bagus bisa di Liga 1 gitu. Iya. Dan ini Kayaknya heeh. mengingatkan pada Liga Persebaya ya. Nah, betul Kan? banget. Di situ juga memang menjadi ya dari dulu ya. Dari Dari dulu. dulu sudah udah apa ya, ibaratnya kualitasnya sudah tidak perlu kita pertanyakan. Betul. Hasil dari Liga Persebaya, entah Yes. itu banyak atau sedikit pemain yang akhirnya bisa diorbitkan, itu menurutku masalah lainnya gitu. Ya, Karena memang tujuan utama di klub manapun atau di liga manapun, ketika kita udah ngomong youth development, itu memang adalah kompetisi untuk mereka mencari pengalaman kan sebenarnya. betul. Kalau buat aku sendiri sebenarnya sesimpel gini, Mas. Apanya yang PSS Sleman ketika nggak ada orang Sleman yang main di situ? Sing Sleman apa nih? Home base.
Bisa kok PSBS Biak nyatanya main di Maguwarjo juga. Iya. Tapi bukan PSBS Sleman kan. Nah, Mhm. kalau PSS Sleman ini yang Sleman apanya kalau nggak ada pemain lokal yang main di situ gitu. Menurutku ya, egoku sendiri kayak gitu sih. Dan salah satu yang menurutku juga akhirnya cukup penting gitu ya, lokal hero gitu. eh aku sangat berharap pada pemain-pemain lokal ini, dalam tanda kutip lokal Mm. hero Sleman gitu, Oke. untuk bisa mentranslate apa sih arti main buat PSS gitu. Ya, Apa sih arti kamu masuk ke dalam lapangan di Stadion Maguwarjo tuh, sorakan ini tuh artinya apa sih gitu. Ini betul, bukan betul. cuma sekedar ada apa ya, dalam arti biasa kan kita dianggap sebagai kelas pekerja gitu ya, Ya, mencari hiburan segala macam, tapi si pemain lokal ini gitu ya bisa mentranslatekan kepada para pemain entah asing atau pemain-pemain nasional ini, maksudnya mereka tuh ini loh gitu. betul. Nah, dan itu yang sebenarnya apa ya, yang dimiliki menurutku pribadi ya, yang aku suka dari sosok Kanang Hadi tuh, dia bisa mentranslate itu gitu, Ya, betul. entah sebagai pemain ataupun sebagai pelatih. Pelatih, betul. Nah, kalau contohnya untuk sebagai pelatih ya ketika final EPA itu U18 ya. U18 di Bekasi. Dan aku lupa tepatnya dia ngomong apa di locker room. Cuma benar-benar hanya menyampaikan bahwa ya udah lihat deh di dada kalian ada logo apa gitu. Iya. Kalau aku nggak salah ingat ya. Pokoknya dia tuh intinya tidak memberikan instruksi seperti biasanya di pertandingan-pertandingan sebelum final itu ya. Mhm. Kalau pertandingan sebelum final ya instruksinya layaknya seorang pelatih lah gitu, strategi dan sebagainya gitu. Tapi ketika di final, strategi itu seperti tidak ada katanya. Betul. Jadi yang dikasih tahu apa ya, yang diinstruksikan gitu adalah lebih kepada pengalaman dia sebagai kapten PSS, dan dia tidak pernah pindah klub Klub, lain. ya. Jadi kayak bisa mentranslate kan menurutku. Setuju nggak kamu dengan Setuju itu? sekali. Kebetulan aku pas final di Bekasi itu aku berangkat. Mhm. Aku nonton dan memang opo ya, mungkin secara skill teman-teman Borneo U18 waktu itu memang sedikit banyak cukup Mhm. di atas rata-rata pemain kita ya. Tapi secara mentalitas itu beda banget Mas Panji. Terlebih setelah babak kedua kalau aku nggak salah ya, Kak ingat. Itu bener-bener main ngotot semua. Fadel, Farel, kemudian aku lupa kipernya namanya siapa. Sekarang di tim senior juga. Itu bener-bener opo ya, mau fight gitu. Dia bener-bener berinteraksi juga sama teman-teman supporter. Mhm. Kayak dia minta ayo nyanyi yang lebih keras dan ya semacam itu. Artinya aku melihat apa yang disampaikan Mas Panji itu benar. Kalau ada lokal hero di situ itu bisa paling nggak lebih ngedeliver message dari tribun atau masyarakat di Sleman sendiri. Apa sih arti logo ini? Apa sih arti chant ini yang yang teman-teman bawakan itu untuk kepada para pemain gitu. Dan Yes, yes. harapannya pokoknya main yo sing getih koyo supportermu kayak lu iso. Mhm. Ngene. Gitu. Gitu Dan sih. salah satu aku jadi keinget dulu waktu zaman Liga 2 sebelum 2018 ya. Mhm. Chandra Lukmana itu salah satu yang bisa mentranslatekan itu kepada pemain, karena sebagai salah satu contohnya ada di beberapa pertandingan ketika dia main di babak pertama, atau mungkin sebenarnya dia yang di babak pertama tuh nggak main, jadi Mhm. dia di bench tuh. Ketika masuk ke locker room tuh dia bisa nge-chant juga loh. Oh, iya. Dan itu Masuk menurutku masuk masuk. jadi apa ya? Salah satu pentingnya punya pemain lokal Betul. gitu. Selain memang menjadi apa ya, nilai perjuangan dalam tanda kutip gitu ya. Dan akhirnya juga pasti akan berbicara tentang bursa transfer dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari pemain lokal itu yaitu tadi sih, untuk mendeliver message, Yes. mentranslatekan bahwa ini arti main buat PSSC. Wah. Cakep, bener Kok kita aja banget. kali yang main bola ya? Makin jelek tuh sih. Jujur, isone kritik nih aku omongan. Iya, iya lagi. Nah, tiket gimana, Min? Aku penasaran juga nih soal tiket kita di musim ini, point of view-mu gimana? Karena kamu juga salah satu orang yang udah mengalami lah kita dari tiket yang weli kayak kertas biasa Oh, sampai gelang lain sebagainya. Beberapa musim kita udah lalui gitu ya. Gimana dengan tiketing PSS musim ini? eee, yang pertama mungkin soal kuota sih Mas Panji. Hmm. Problemnya soal kuota, karena aku nggak tahu regulasinya seperti apa, kenapa bisa sampai, yang boleh ditonton tuh yang boleh dijual tuh cuman sekian tiket gitu. Sedangkan kayak, kita tahu Stadion Maguwarjo itu kapasitasnya kalau full tuh bisa berapa gitu. Hmm. Kok yang dijual cuman sekian? Aku nggak tahu regulasinya seperti apa, tapi kenapa banyak orang yang nggak tahu dan protes juga, karena manajemen tidak menyampaikan. Ono opo kok iso, tiket sing didol iki mung sakmene gitu. Hmm. Hmm. Harusnya mungkin ada ya transparansi kali ya. Terus kalau sistem tiketing mungkin di satu sisi
sudah cukup oke lah, terutama untuk screening dan sebagainya. Mhm. Walaupun masih ada sering ngantri di beberapa titik gate. Sama kalau nggak salah aku baca-baca ya Mas yo, di timeline tuh soal ini, akses tiket di web tersebut gitu. Platformnya ya. Suka platform iki sering error. Katakanlah udah diklik tapi tiket tiba-tiba sold out. Kemudian udah bayar tapi tiketnya nggak keluar dan segala macamnya lah. Masih banyak kendala dan itu akan lebih baik ketika manajemen membantu mengkomunikasikan. Mhm. Karena gimana pun bentuknya si website pihak ketiga ini kan mitranya dari PSS juga, Iya, mitranya manajemen juga gitu. Harusnya manajemen pasang badan juga. benar benar benar. Bukan mitra kukar ya? Tim. Bukan dong. Mitra Tapi yang kalau soal regulasinya memang itu asesmen dari PSSI Mhm. yang bekerja sama dengan FIFA, tentunya setelah tragedi di Kanjuruhan, Kanjuruhan. dan makanya kan banyak stadion di Indonesia akhirnya direnovasi dan Yes. sebagainya. Entah itu stadion yang lama atau stadion yang baru direnovasi dan akhirnya Maguwarjo jadi salah satu stadion yang ikut direnovasi gitu. Yang menyebabkan kursi atau kuota penonton di Stadion Maguwarjo turun drastis lah. Betul betul. Ada di angka sekitar 20 ribuan kemarin itu 21 kalau nggak salah. Hampir 21.000. Dan by assessment-nya memang PSS atau Maguwarjo itu dapat kuota 77% dari Total 21.000 kapasitas. itu total kapasitasnya. Nah itu dibawa lagi ke perizinan dan sebagainya lah pihak-pihak terkait ini sebagai penyelenggara. Nah dari penyelenggara nih masih ada assessment lagi sebenarnya. Jadi Penyelenggaranya siapa Mas? ya panpel lah inilah itulah ya pihak-pihak yang terkait dong. Seneng banget ngomongin yang itu. Sering. Gitu ya biasanya lah kalau kita bikin acara ya. Yoi. Nah nanti dari situ akan ada assessment lagi nih ternyata. Ini berapa persen atau berapa kotanya segini yang bisa keluar gitu. Dan itu memang akan dinilai salah satunya memang dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke. Nah menariknya lagi ini terjadi di awal musim. Asesmen oleh federasi itu di awal musim. Nah masalahnya adalah tidak dikomunikasikan dari awal musim kan. Bener. Kalau ditanya apakah udah karena tadi kan kamu bilang nih sayang nih nggak dikomunikasikan. Nah sebenarnya udah dikomunikasikan personal oleh representatif klub. Cuman putaran kedua gitu loh. Ketika masalah ini sudah menumpuk. Betul sekali. Nah, Betul. gitu. Bukannya oh berarti salah dong udah coba dijelasin bukan itu momennya, Ya, timingnya momennya. Benar. gitu. Setuju. Nah, andai kata itu dijelaskan dari awal musim dan asesmen itu kan aku juga awalnya mikir oh ini berjangka kali ya dalam arti oke berarti putaran pertama sama putaran kedua sama putaran ketiga bisa beda dong. Betul, ada evaluasi. Ternyata enggak. Itu memang full satu musim akan kayak gini terus gitu loh. Ya menarik sih memang. Tapi Belum lagi soal platform ya. cukup menariknya tuh kok Persipura bisa penuh ya? Nah, karena setiap stadion beda-beda. Beda-beda ya. Asesmennya. Oke. Jadi yang kuotanya misalnya nih Maguwarjo dapat 77%. Nah, di Persipura misalnya ataupun di klub-klub lain itu bisa beda. Presentasenya Bisa beda. Oke. Tergantung Track apa ya, record. akses, track record, terus juga fasilitas stadion, animo, banyak banget sih indikator-indikatornya gitu. Jadi memang ya ini kembali lagi andai kata dikomunikasikan lebih cepat Ya, betul. dan lebih baik lagi, mungkin apa ya masalahnya tidak harus setumpuk inilah gitu. Karena udah gimana ya udah numpuk banget lah masalah Benar. tentang tiketing ini gitu. Dan menurutmu setuju nggak nih dengan asumsi bahwa nonton PSS di 2025 Oke. musim 2025-26 itu lebih susah ketimbang kita nonton di misalnya nih musim 2017, 2018. Sama-sama di Liga 2 nih. Sangat setuju. Aku sangat setuju. Satu, pertama harga tiket beda. Itu mungkin dirasa sulit sama teman-teman yang memang kapitalnya nggak setinggi yang lain gitu. Terus kemudian dari segi kuota tiket tadi, artinya kita harus berebut karena mau full pun itu tetap ada orang yang nggak kebagian gitu. Apalagi dipotong sekian, potong lagi sekian gitu. Tetap akan lebih susah. Terlebih kalau kita mengandalkan platform tadi masih ada error-error, kemudian apa ya istilahnya banyak miss-nya lah secara eksekusi gitu dari penjualan tiket, ya jadi susah gitu. Sepak bola dinikmati sebelum senang-senang pusing dulu cari tiketnya. Iya kalau senang habis itu, kalau tetap pusing. Lah, iya.
Udah Aduh. sebelum masuk stadion pusing, di dalam stadion kita juga pusing. Nah, habis match baca sosmed pusing juga. Ya menarik sih karena nggak tahu ya. Ini benar-benar ini mungkin sok tahuku ya. Aku merasa bahwa mindset dari platform dan dari pihak manajemen sendiri, Mhm. kenapa point of view-nya itu penjualan tiket layaknya penjualan tiket konser. Ya, Kenapa aku harus bilang gitu kayak gini, kalau tiket konser itu kan dijual misalnya tuh hamil sebulan mhm. gitu. Dan orang kan akan melihat hari di mana mereka gajian ya Betul, gitu. Jadi kayak misalnya pesta pora, orang jauh-jauh hari udah bisa beli gitu. betul. Bahkan 1 tahun sebelum acara itu bisa beli gitu. Nah, ataupun festival-festival musik yang ada di kota kita gitu ya. Oke. Itu paling nggak hamil sebulan atau nah, orang bisa lebih nyantai, duitnya juga bisa di apa ya ibaratnya, oh udah dibuka nih, ntar beli deh 2 minggu lagi gitu. Bisa saving dulu lah. Bisa saving Oh, dulu. Tapi kalau nonton bola dimanapun, ya kan, itu agak susah, ya, ya kan. Apalagi kalau kayak di kita di PSS tuh, kita mungkin hamil seminggu udah paling cepet tuh, ya, sorry paling lama tuh untuk buka jendela penjualan tiket gitu benar. kan. Biasanya malah H-2, H-1 Ya, kan. paling enggak ya H-4, H-3 gitu Ya, ya. benar-benar. Kan jadi orang pasti akan overload di platform tersebut Betul gitu. sekali. Karena kan nggak jauh-jauh hari gitu. Apalagi momen by momen pertandingan PSS itu ada yang genting, ada yang kita lawan tim yang biasa aja dan sebagainya gitu loh. Benar-benar. Momen pertandingan itu cukup menentukan gairah atau animo, Betul. ya kan? Setuju aku. Setuju, setuju. Masalahnya platformnya itu pasti akan Overload. overload. Yes. Gitu aja sih. Makanya ini logika berjalanku aja Betul, gitu. betul, betul. Tapi aku setuju, Mas. Mungkin entah kapan ketika memang sudah dibenahi dengan baik ya, skema tiket terusan sih, Oh iya, tiket musiman ya. season pass gitu. Hmm, hmm. Aku kemarin waktu di Selangor sempat ngobrol sama teman-teman di sana, mereka rata-rata teman-teman yang ada di tribun Ultrasel itu mereka season pass. Yes, benar-benar. Ya walaupun kui plus minus ya, tim jadi punya data kita dan lain-lain. Cuman sama aja kita beli tiket kan nge-store KTP juga kan. Iya. Ujung-ujungnya database juga diambil gitu, yang dipakai. Dan iya tapi enaknya kalau season pass kita nggak perlu rebutan di setiap mau match loh Benar. Mas. Dan lebih kepada kalau aku ya, benar sih. Karena database akan mereka punya gitu. Oke. Lu udah punya database, bisa nggak lu gerak lebih dari cuma jualan tiket musiman? Kan itu pertanyaannya. Betul sekali. Jangan sampai nih, oke udah bikin tiket musiman, terus mandek nih di sini nih. Betul, betul, Gitu. betul. Karena aku lupa ya di episode mana gitu ngobrolin soal tiket musiman. Jangan sampai tiket musiman itu literally cuma jualan tiket doang. Ya, Harusnya ada dong lu bikin nih misalnya apa pin kayak merchandise kecil-kecil gitu. betul banget. Collectible item orang jadi lebih interest kan. Tuh kayak oh ini udah collectible item jarang dan ini nggak akan dijual lagi kalau aku nggak beli tiket musiman ini gitu. Betul, betul, betul. Dan itu seharusnya semakin mudah lagi karena kayak ngobrol kemarin sama Mas Liston tuh juga lo sekarang jadwal dari federasi lebih pasti loh ketimbang zaman dulu Tahun tuh. ya dari Iya tahun kan? sebelumnya. Betul, Ini betul. mulai lebih pasti lagi, ibaratnya udah draft itu bisa dibilang 80-90% itu udah final gitu Betul, ya. betul. Jadi harusnya untuk tiket musiman kan home nih, udah pasti harusnya bisa dijual. Betul. Gitu. Tinggal Menurutku memang di oh, apa ya sistemnya itu diperbaikin dan kemasannya sih. yes, sebenarnya kalau ngomongin season pass itu akan jadi menarik ketika diiringi dengan beberapa aktivasi mungkin ya Mas. Jadi nggak cuman kita jualan kayak biasanya, aja, ntar nggak ada bedanya juga. Bedanya cuman belanjanya di awal gitu. Yes. Itu ngingetin aku soal ini loh. Kalau kamu main game, Mhm. kan ada tuh Battle Pass. Oh Nah, ya, di Battle Pass itu masih dibagi-bagi lagi tuh. Diamond Pass lah, iya betul. reguler Pass lah. Nah, nanti ibaratnya kalau di bola, ya itu bisa masuk tuh aktivasinya. Betul, Jadi yang ada paling apa ya, regular Pass dapat ini gitu loh. betul. Misal contoh katakanlah kita gandeng ada F&B kalau nggak salah nih, Hmm, ada boleh sebut merek nggak sih? boleh boleh aja. Boleh, ada KFC, ada bakso Hmm. kampungku gitu. Katakanlah nanti di season pass yang gold, yang silver dan segala macamnya itu per match dapat ini. Kalau yang bawahnya lagi dapatnya yang ini, bawahnya lagi dapatnya yang ini. Itu ngaruh juga bisa diterapkan untuk pitching ke sponsor. Yes. Kamu akan tak placement di tiket paling mahal dan sebagainya. Artinya orang melihat brandmu sebagai brand yang lebih istilahnya apa ya? High value daripada yang bawahnya gitu.
Karena menurutku, ini lagi-lagi ini so tauku ya sebagai fans ya. Ketika PSS berusaha untuk menjual ke sponsor, kan yang pasti selalu diobrolkan atau ibaratnya di omongin banget tuh adalah animo di stadion kan. Betul. Nah, bisa nggak animo stadion ini bergerak? Karena ini kan harusnya udah semakin maju ya di zaman Yes. kita. Animo stadion itu harusnya juga bisa berpindah kepada animo ketika datang ke sponsor. Tapi by database. Ya, By database nih. benar. Masa kita mau kalah sama Bill Gates ya? Pasti kalah sih maksudnya. Jangan Cuma Bill kan Gates ya. database ya. Ini kita Database. ngomongin database Mm-mm. bukan karena dari season pass pasti dong. Iya. Kamu punya database gitu. Betul. Nah, dari database ini berarti orang yang mau beli tiket musiman dari awal musim itu kan cukup loyal berarti ya. Betul. Gitu. Karena dia pasti akan menyisihkan uangnya lain sebagainya gitulah. Ada pengorbanan yang dilakukan gitu. Artinya dia secara finansial ini ya cukup loyal gitu. Iya. Nah, dari situ kan setidaknya bisa jadi sumber daya untuk melakukan aktivasi, mencari sponsorship, ataupun menjual berbagai macam collectible item lah gitu. Aku ini Mas, sempet kalau nggak salah lihat video, aku lupa di Copa 90 apa di mana aku lupa. Di Bergamo, Atalanta, itu bayi lahir di rumah sakit. Klub itu ngasih jersey, Mas. Oh ya, Bergamo. Bergamo kan. Itu tuh menurutku wes beyond database lagi gitu. Dia udah Iya. bekerja sama Dukcapil, bayangin we karo pemerintah setempat tuh. Bayi lahir gini kayak jersey dar atau dia nyetok di rumah sakitnya misalnya. Dan itu dikasih jersinya, itu ada name setnya ya. Ada namesetnya. Ada namesetnya. Ada Jadi namesetnya. Atlanta itu sudah tahu siapa nama anak bayi ini. Betul. Aku pernah dengar juga dari Kebo kemarin ngobrol-ngobrol soal ya Atalanta. Katanya tuh sampai apa ya? Kalau ada istrinya yang lagi ngerantau di luar kota gitu, suami istri, tapi suaminya ini orang Bergamo, istrinya tuh harus dibawa pulang dulu kalau lahiran anaknya tuh harus lahir di Bergamo. Oke. Supaya Sih. Atalanta born and bred gitu. Kesannya. Ini kan Benar. wis apa ya menurutku sesuatu yang beyond wae dipikir kayak karo mungkin manajemen yang saiki ya. Terus kayak misalkan tadi kita punya database, ada banyak sekali aktivasi contoh. Misalnya promo ulang tahun nih, di match ini dia ulang tahun. Bisa ditukar promo lah apa, dapat makanan, dapat gift dan segala macam. Banyak banget yang bisa dipakai gitu. Terus kalau misalnya bentuknya kartu fisik itu bisa juga jadi e-money dan segala macamnya untuk kepentingan away days, untuk kepentingan tap-tap di stadion tuh menurutku sangat membantu juga sih. Iya, dan Bergamo itu juga cukup unik. Apa ya? Salah satu rivalitasnya kan juga soal makanan ya, Ya, Brescia. sama Brescia. Perkara pasta ra sih kuwi. Iya, Apa ya ya? kalau di sini bukan pasta. Apa sih Apa kayak, biasanya bilangnya pasta ya? kayak mungkin sejenis pasta gitu, Mas. Aku ngeliatnya kayak itu loh, pangsit itu loh. Itu di Kopanen itu, aku juga nonton tuh videonya. Benar-benar. Bisa gitu ya mereka ya? Berantem, bukan berantem ya, ibaratnya Padu lah. rivalitas lah. Rivalitas mereka diperdebatkan dengan makanan. Betul. Tapi memang ini juga yang aku obrolin sama Mas Liston bahwa aku kadang suka nggak ngerti nih kenapa sih klub-klub di Indonesia gitu ya, ataupun spesifiknya adalah PSS suka banget datang ke tim-tim besar di Eropa, Mas. Oke. Studi banding gitu. Dulu kan pernah tuh datang ke Bayer apa Iya, iya, gitu. Bukannya pasti ada hal bagus, iya, setuju, dan ada alasan kenapa klub-klub itu jadi besar memang gitu. Cuman kadang aku merasa bahwa tidak apple to apple. Iya, benar. Penerapannya. Iya gitu. Maksudnya bukan penerapan ya, studi kasusnya. Oh, studi kasusnya. Jadi aku merasa nih misalnya kalau aku ditanya, kira-kira menurutmu ya kalau PSS mau studi banding di Jerman misalnya, datang ke siapa ya? Aku jawab pasti SC Freiburg. Freiburg. Ya, karena SC Freiburg itu punya ideologi, aku nggak tahu ya, salah sebut mungkin aku nih, Mittelstadt gitu. Oke. Nah, jadi ini konsepnya intinya adalah apapun itu, mau usaha, mau klub bolanya, mau individunya, as a person, yang penting semua itu berjalan selama-lamanya, sampai Oke. generasi berapapun. Jadi ini bukan permasalahan berapa profit yang bisa kita ambil gitu. Kalau profit di tahun itu syukur, kalau enggak ya udah kita cari lagi yang lainnya gitu. Hampir sama kayak di DIY lah. Oke. Dari Moing Bandung nih loh. Pap. SC Freiburg itu 16 tahun paling lama pelatihnya pegang klub itu. Aku lupa nama pelatihnya. 16 musim. 16 musim, bayangin. Itu nggak pikir-pikir. Ketika mereka di Bundesliga 2, ownernya itu takut. Oke. Karena mereka akan naik ke Bundesliga 1.
Gimana coba? Perlu nggak sih nih kota harus ke Bundesliga 1 gitu? Walaupun memang di satu sisi piala mereka nggak akan banyak. Oke. So far mereka berdiri udah lama banget itu cuma 2 piala. Tapi menurutku ya mungkin ini akan sangat jadi perdebatan gitu ya. Karena menurut kalau aku sendiri yang penting klubku itu bisa lama, anak cucuku bisa nonton, bisa tahu. Kalau buat aku. Ya, unsur yang menarik adalah hadir, Mas. Mhm. Klub itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di Freiburg itu ya. Kayak ibaratnya sudah benar-benar ada di hati dan nafas orang-orang yang ada di sana gitu. Ya di Bergamo juga, di Freiburg tadi juga. Artinya sepak bola ini benar-benar dilibatkan atau melibatkan diri klubnya untuk hadir di setiap kehidupan, setiap aktivitas masyarakat gitu. Iya. Kayak ning rumah sakit, Mhm. kemudian kayak banyak banget kalau nggak salah Boca Junior apa River Plate gitu Mas. Itu mulai dari rumah sakit kemudian universitas itu ada Mas. Mhm. By klub itu dan ketika kamu adalah seorang fans, kamu akan ada mungkin potongan atau beasiswa kayak gitu Mas. Dan kui menurutku bener-bener menempatkan sepak bola sebagaimana mestinya gitu. Iya. Karena ya ini ya, kacamatanya akan berbeda-beda, opini akan berbeda-beda. Tapi kalau buat aku memang selalu ditanya tuh, idealnya PSS tuh gimana ya, itu yang berguna lah. Toh juga ya oke sih, aku juga senang kalau PSS juara. Ya ya benar benar benar. Tapi kadang-kadang aku lebih seneng, akan lebih bahagia lagi atau merasa aku nggak sia-sia loh jadi fansnya PSS gitu. Ya, Karena betul. klubku bisa berguna. Nggak Betul. cuma buat aku atau teman-temanku, tapi emang buat semuanya gitu ya. Betul. Misalnya contohnya, ya sadar belajar itu udah oke banget tuh. Ya, benar Salah benar. satu baby step yang menurutku sangat positif gitu. Yes. Dan semoga nih itu akan bisa kayak di Amsterdam lah, kayak di Amsterdam Arena gitu. Just di sana itu nggak cuma akses ya, Oke. tapi tempat duduknya segala Oh, udah macamnya, disetting sedemikian fasilitasnya, rupa ya? ibaratnya itu VVIP box lah gitu. Hahaha. Dan mereka juga Masuk. memang apa ya, ibaratnya sangat perbantukan lah gitu ya. Apa yang dirasa perlu, dibutuhkan, mereka berusaha untuk menyediakan Memenuhi gitu. ya. Ya tapi sekali lagi, emang ya beda gitu ya dengan di Sleman. Makanya aku bilang ya ini baby step yang positif gitu. Betul. Nah, langkah lebih baiknya ntar musim depan mungkin ada nih fasilitas tambahan lagi atau Ya. apa gitu. Aku penasaran kayak loh Mas, kaca-kaca di atas VIP itu loh. Kan Mhm. ada ruangan-ruangan tuh. Yes. Kalau misalkan bisa diaktifasi sebenarnya menarik. Sebenarnya ya, nggak tahu tuh. Tinggal ganti kacanya aja, kotor banget itu. Maaf PDD, izin. Bener banget. Tapi kayak misalkan katakanlah dari lini usaha masyarakat yang bisa tapi di situ misalnya itu jadi kantin ketika match itu enak banget. Yes, itu jadinya kayak ini loh. Ya Bali klub-klub United besar ya. ada tuh. Klub-klub besar ya, misalnya Bernabeu, Ya, Real Madrid gitu. Karena orang akan berusaha untuk apa ya ibaratnya pergi dari kursinya karena break kan istirahat, jadi mencoba untuk beli makanan sebagainya gitu. Mungkin bisa membangkitkan lagi bapak ibu atau mas mbak yang berjualan tahu arem-arem, kangen banget sih yes, aku. bener banget. Kangen banget. Wih. Ya bukannya apa ya makanan-makanan dari pihak sponsorship itu nggak baik, bukan itu maksudku. Iya, iya, Cuma iya. andai kata itu bisa semakin blend lagi akan lebih enjoy sih Itu gitu. bentuk kehadiran klub ke masyarakat juga karena dia istilahnya membantu UMKM untuk jualan di situ kan. Kita melibatkan lebih banyak kelas lah dalam Yes. sepak bola gitu. Dan aku cukup kangen dengan apa ya? Kalau kamu sadarin tuh di musim ini sebenarnya bapak ibu yang berjualan arem-arem tahu-tahu yang di zaman dulu itu ketika keluar gate itu mereka masih jualan loh. Betul. Ya kan? Nah, ketika mereka jualan, mereka tuh masih nyanyi loh. Iya benar. Masih ngecen itu Iya, yang ya. buat aku kayak ini loh klub bola tuh kayak gini harusnya Benar, gitu. benar, benar, benar. Ada sense itu gitu dan eh ya makanya aku sangat kalau aku pribadi ya kalau misalnya di Jerman tuh Freiburg, kalau di Inggris tuh Bournemouth. Ya, Bournemouth. Benar. Terus bahkan ya Freiburg itu ini pemainnya kalau nggak minta pergi nggak akan dijual. Jadi setiap pemain yang ditransfer keluar itu karena mereka minta keluar. Oh iya. Mereka nggak akan mikirin misalnya kayak klub-klub misalnya Brentford kan pakai hitung-hitungan Iya, benar, segala benar. macam apa namanya Moneyball apa ya kalau nggak salah Moneyball. namanya. Ini nggak ada. Jadi Freiburg itu nggak akan jual pemain kalau pemainnya nggak minta dijual. Jadi kayak ya udah lu masih mau main kan main aja. Tapi jadi menarik gitu Mas Jadi karena ibaratnya apa ya? Jadi dua
daya jual tersendiri gitu timnya. Tambah menarik lagi, Freiburg itu. Kok bisanya main ke Liga Eropa mulu? Sekarang Oh iya, dia tuh terakhir musim lalu peringkat 5 kalau aku nggak salah di Bundesliga. Dengan pemain yang gila. ya udah bukan seadanya sih. Kayak ya udah ini cukup kok gitu. Nggak jelek-jelek banget tapi nggak bagus-bagus banget gitu. Itu menurutku yang jadi menarik adalah orang nih tahu kalau dia nggak minta cabut nggak akan dijual. Tapi dia tetap mau main bagus gitu mas. Iya. Kan Ada akhirnya tanggung jawabnya menimbulkan apa ya? Menimbulkan urgensi buat si pemain itu ya? Iya, sendiri gitu. Kayak ya saya di sini ngapain ya? Selain bekerja tentunya, benar-benar. selain berkarir gitu, apa yang bisa saya kasih gitu. Akhirnya kan mindset itu jadi timbul gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau pelatihnya bisa 16 tahun nggak pergi, pemainnya kayak Gaunter aja kaptennya aja udah nggak tahu deh udah berapa musim dia main di sana. No. Bagus mas, karena aku dulu jadi nggak ada keterpaksaan untuk bermain gitu. Dan Keren juga. saking menariknya Min, Ya, di Stad itu, Freiburg yang hitam putih itu kan logonya? Iya bukan? Iya kan? benar. Dia hitam putih terus ada merahnya, tapi Ah, warnanya mostly dia merah putih lah. Saking bagusnya ideologi itu akhirnya jadi salah satu ideologi ekonomi yang digunakan oleh masyarakat di Jerman, bahkan sampai Eropa. Gitu. itu ada pengaruh yang ke 50+1 itu nggak sih mas? Mereka adalah salah satu yang cukup vokal. Mhm. Bahkan ketika RB Leipzig Ya. itu mereka yang ibaratnya nih sing ngayo-ngayo ultras yang lain-lainnya. Oh ya, Oh, keren. ada di Copa 90 juga itu Keren. videonya. Nanti nonton lah. Jadi ya apa ya balik lagi PSS di hari ini gitu ya. Apalagi ini udah mau umur 50 tahun Iya. gitu. Makanya aku juga menantikan ada nggak nih program kalau dirayakan pasti ya siapapun akan merayakan ulang tahun Betul. klubnya gitu. Cuma ada nggak nih program atau breakthrough lah gitu. Program yang breakthrough untuk bikin klub ini semakin menyentuh fansnya. Ya, Dalam arti menyentuh tuh maksudnya ya program-program kayak tadi lah. Mungkin yang benar-benar. sekarang kan baby step itu adalah yaitu dengan sadar belajar. ya. Masuk akal. At PSS Sleman. PS. Hati-hati. Kenapa jadi kita yang mikirin ini, hey? Oh. Itu lagi. Tapi emang ya namanya juga ya itu sih ya. PSS Sleman setiap hari ya. Menariknya karena IPSS Sleman hadir setiap hari walaupun dalam bentuk obrolan ya. Belum yang lain-lain kayak di Freiburg. Masuk sih. Oke, Min. Ya nyambung nyambungin jadinya. Kita ngomongin PSS Sleman setiap hari. Oke. Ada masa di mana kamu merantau dan membuat satu lagu yang viral. Nggak sih, Aduh. nggak viral juga sih. Lebih ke relate gitu ya. Relate. Relate ke banyak pendukung PSS Yes. Sleman. Gitu. Kalau bikinnya memang bareng-bareng ya sama Diandra dan teman-teman ya. Secara musik jadi lagunya bareng-bareng aku, Deandra Fahme kebetulan sama kemudian ditambahin aransemen Kendrung samaan, terus yang record ada Joe juga. Cuman waktu itu secara kemenulisan aku nulis sendiri. Nah, itu dia yang jadi penasaran karena ketika kamu menulis ini kalau nggak salah timeline hidupmu sedang merantau. Ceritain dikit. Jadi kamu lagi merantau dan akhirnya kamu menulis lirik ini apa keresahanmu pada saat itu? Sebenarnya waktu itu tuh teman-temanku ya, aku Deandra Fahme dan teman-teman yang lain tuh sering ketemu di namanya kantor BP Bangun Pagi di daerah di jenenge ya Palagan pokoknya. Daerah Palagan gitu. Itu pas banget aku balik ngerantau berapa ya sekitar semingguan kalau nggak salah. So balik sini terus teman-teman ini ngobrol kayak nggak lagu ya dan lain-lain. Sempat ada obrolan itu nulis opo ya pikirku gitu. Terus ya udah aku mencoba aku sempat dulu ikut kayak seminar ngono yang diterapkan sama Farid Stevi. Kamu menuliskan apa yang kamu lihat aja dulu gitu, ngumpulin perbendaharaan kata gitu. Akhirnya udah kepikiran apa yang aku lewat karena rumahku di Demangan waktu itu. Terus aku lewat Gejayan, Cakal, Palagan, terus apa yang aku lihat di situ ya ada Gunung Merapi, ada Baliho, ya wes kita tulis kayak wae terus coba aku rangkai yang benar-benar merepresentasikan orang Sleman yang beraktivitas lewat situ tuh ngapain aja, kondisinya seperti apa, ngono kuwi wae Mas. Gitu sih. Oke. Dan itu memang trackmu ya.
Jakal udah mangan. Bener aslinya gue mau ya nyeritakake Kejayaan. aku OTW wae gitu. Kan. Oke. Nah, eh cuman pada pembuatannya nih gitu. Mm-mm. Sebenarnya perasaanmu dengan PSS pada saat itu tuh gimana? Apakah sedang tidak baik-baik saja kah? Atau baik-baik saja kah? Kalau bisa dibilang waktu itu sebenarnya PSS nggak yang buruk-buruk banget seingatku ya waktu itu kalau nggak salah, atau malah lagi buruk-buruk ya aku lali deh. Tahun Wih, berapa sih bikinnya? 2002 21 apa 22 gitu. Mhm. Kayak yang jelas sebelum 2023 Hmm. itu. Terus oke yang 2022 itu eh yo flat way sebenarnya hubunganku dengan PSS. Makanya yang aku tuliskan adalah perasaanku tentang kabupaten ini. Tuh. Fun fact-nya sebenarnya saya tidak lahir di Sleman. Oh. Aku lahir di kota di Jogja. Cuman secara apa ya keterikatan batin dengan klub ya ning PSS. Dan aku melihat konco-konco kui koyo ini sayangku ya karo PSS dan kabupaten ini gitu. Ada banyak hal yang sudah mereka korbankan dan lakukan hanya untuk membela nama Sleman gitu. Kenapa nggak kita coba bikin satu karya yang memang mungkin bisa sedikit banyak membayar capeknya teman-teman, membayar kangennya teman-teman yang lagi ngerantau dan lain-lain. Yo wis kuwi lagu sing ceritake omahmu yo kabupatenmu yo tanah sing tok nggoni tanah sembada itu ya Sleman itu. Anjay tanah sembada. Iya. Masuk deh. Oke. Jadi memang bisa kalau aku nanggapnya ya, berarti ini lebih kayak refleksi kehidupanmu bersama PSS gitu ya. Sangat. Akhirnya tercerminkan di lagu berjudul Sleman ya. Yes. Nah, kalau buat pembuatannya berarti berapa lama tuh? Sedino paling bang. Oh ya? Secara lirik ya soalnya gue bener-bener berangkat ke bangun pagi mau ketemu teman-teman sampai sana terus ya ini sudah tinggi kayak gini ya orek-orek ya kelingan banget nyuek. Yang pertama tuh pakai kertas seadanya di sana terus tak foto aku balik terus ke 36B di Deresan ning Deresan kuwi aku nyuwek buku orek-orekan Burjo loh mas tak suwek terus tak tulis dibantu sama Fahmi sama Deandra tuh piye iki hummingnya terus Deandra ternyata punya humming dia sempat ngirim nada ngono lah terus Fahmi oh iki chord ini iki benjerengane ngene wae dan lain-lain itu jadilah demo-demonan record pakai HP kemudian baru masuk tuh kayak lagunya diapain ya biar enak gitu tapi pas gue oya-oyaan waktu nih karena aku wis meh balik ning Jakarta gitu terus akhirnya udahlah terus kayak udah ketemu chordnya udah ketemu nadanya itu 2 lagu tuh mas sama Everywhere We Go itu yang Everywhere We Go itu emang buat teman-teman mau riliskan di band komunitas sebelumnya kemudian yang Sleman itu mau diriliskan sebagai salah satu lagu awal Los Santos waktu itu cuman karena kebetulan Fahme waktu itu in charge di event komunitas itu ya akhirnya ya wis lagi digarap wae piye Bang gitu. Aku udah posisi udah balik tuh. Ya ora apa-apa, mesti siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di komunitas itu dan ya syukur ditompo sak kabupaten lah. Dan memang diterima ya. Alhamdulillahnya. Mantap sekali gitu. Kadang apa ya vibes-nya juga ketika dinyanyikan di stadion ya, maksudku memang sangat kena gitu ya. Alhamdulillah. Karena kalau buat aku gimana ya? Ya ada banyak hari PSS lagi oke secara tim gitu ya. Kita lagi bermain bagus, menang. Tapi kan lebih banyak lebih banyak dukanya kadang-kadang ya. Cuma akhirnya lagu Sleman yang kamu bikin bersama teman-temanmu ini menjadi buat aku pribadi ya jadi obat gitu. Dan berarti ya udah sih ini memang realitanya kayak gini. Betul. Dan ya udah keseharian aja gitu. Bangun tidur nikmatin hari di kabupaten kecil ini kan. Terus kalau misalkan ya hari-hari kita emang berjalan dengan baik, ya kita rayakan di gang-gang kecil biasa kita nongkrong aja. Benar, seperti kita nongkrong di Lars Headquarter. Iya. Oke. Love Lars. Karena memang ya ini Gi dan Gusti memang suka banget ngobrolin PSS juga. Tapi memang gimana ya? Kalau buat aku arti lagu Sleman itu juga setidaknya membuat aku jadi mikir
eh aku kadang suka berharap PSS gitu ya sebagai klub itu bisa juga dalam arti bikin sesuatu kayak kamu bikin lagu Sleman, ngerti nggak Iya, maksudku? paham paham. Yang Nah, benar-benar dalam tanda kutip nyampe ke hati orang-orang di yang Sleman gitu. relate gitu, yang akhirnya benar-benar tersentuh gitu ya. Iya, Nah, tapi ya balik lagi ini bukan selalu soal uang gitu ya. betul. Karena kalau bisa misalnya ngomongin soal uang nih ya, MLS tuh uangnya gila banget. Iya, benar. Hampir semua klub di MLS tuh gila banget gitu. Dan ingat Amerika itu adalah negara yang suka olahraga dengan skor yang banyak dan pasti akan uangnya juga banyak. Iya, Super Bowl lah, benar NBA lah, oh NBA. banyak banget. Betul betul. Hoki lah segala macam. Sepak bola juga gitu. Tapi yang lucunya adalah kayak misalnya nih Atlanta United kalau nggak salah Iya namanya, ya, ya kan? yang merah. Yang merah itu. Hmm. Bisa-bisanya bikin barbekyuan. Aktivasinya sama komunitas tuh bikin barbekyuan Iya, gitu. Dan ya semua invited gitu. Semua boleh datang gitu. Hamin satu sebelum pertandingan pak ya waktu itu gitu. menarik banget. Kayak gitulah sebagai salah satu PMS contohnya. juga kayak klub ibaratnya ya, secara Hmm. nggak langsung. Ya maksudnya gimana ya? Ya ada banyak hal yang bisa dilakukan atau dibuat gitu secara program gitu ya. Betul Dan banget, apa? betul banget. Nah, balik lagi nih soal lagu Sleman gitu ya. Kalau kamu menempatkannya itu sebagai ini lagu yang bentuk kritik Hmm. atau memang ini keresahan ataupun duka kamu mendukung PSS yang ya udahlah ini nggak bisa. Kadang kan gimana ya? Kayak ini udah nggak bisa kamu kontrol gitu loh. Ini udah di luar dari kuasamu gitu. Ya udahlah ya namanya juga pendukung PSS gitu. Lagu Sleman sendiri menurutku kalau buat aku, jujur aku ngerungoknya lagu Sleman gimana malah baru akhir-akhir ini. Aku dengerin lagi ya, Hmm. akhir-akhir ini karena sempat ada histori yang kurang menyenangkan Hmm. yang aku alamin dan teman-teman. Dan lagu Sleman ini jadi trigger ya. Benar-benar jadi trigger kenapa aku masih nggak ingat-ingat kejadian itu dan sebagainya gitu. Terus sampai aku pas nonton PSS, aku baru tahu ternyata di Tribun Selatan tuh dinyanyiin gitu. Hmm. Wah, crazy tak pikir-pikir. Terus habis itu nggak kuat tuh, aku mesti kamar mandi awal-awal ya, awal-awal. Terus sempat pertama kali Los Jantos manggung di Stadion Maguwarjo tuh kan acara LCS kemarin tuh, Hmm. Renaissance. Nggak ada obrolan apa-apa, tiba-tiba Deandra sama Fahmi tuh singelong sama genjreng kui. Wah nangis aku mas. Rata drami ya. Bajikur. Ya terus seiring berjalannya waktu kayak teman-teman ya nggak apa-apa nih misalnya emang kita lagi di acara supporter PSS kita emang main di Sleman kita bawain lagu Sleman juga nggak masalah gitu. Terus aku harus membiasakan diri sampai wes akhirnya eh, apa ya aku menempatkan lagu Sleman sendiri jadi obat aja yang tadinya jadi trigger trauma sekarang jadi benar-benar obat dari trauma itu sendiri. Oke oke oke. Dan yo kejadiannya emang nggak bisa lepas dari PSS ya cuman PSS ki hadir mau sebagai yo objek tambahan we lah di cerita itu gitu. Hmm. Jadi memang lebih kepada apa ya kayak folklore, kayak cerita Ya, rakyat ya yang benar gitu benar ya. benar. Yo menceritakan emang ibaratnya keseharian masyarakat Hmm. Sleman wae dan kenapa PSS jadi nggak bisa lepas dari lagu itu karena PSS Sleman namanya. Hmm. Hmm. Artinya ono bait-bait lagu kuis yang memang mungkin sedikit banyak diamini oleh orang-orang yang ada di PSS juga gitu. Yes, dan ya akan sangat susah ya buat anda-anda yang punya banyak duit dan sebagainya ingin membuat atau merubah PSS jadi apa gitu, sangat susah. Ketemunya Caca. Oke deh Min. Next project ada nggak lagi lagu-lagu yang mungkin lagi ongoing atau misalnya kamu akan buat untuk PSS ke depannya? Kalau sama teman-teman Los Jantos, insya Allah ada rencana Hmm. entah EP entah album nanti yang sedikit banyak menceritakan melibatkan cerita soal sepak bola juga. Terus ngirim submission ke Kurva Shot Record. Anjay. Up. Oke lah. Itu jelas lagu tentang PSS. Hmm. Sama nanti kalau misalkan ada kesempatan, waktu dan juga ketersediaan dari teman-teman pengen sih bikin wajah baru dari lagu Sleman gitu. Karena sebenarnya aransemen awalnya pengennya Rako yang ngono. Oh. Aslinya nggak kayak gitu awalnya. Hmm. Dulu tuh pengen masih berdebat di awal itu masih berdebat mau dibikin lagu sing cepat
beatnya lebih cepat atau sing bener-bener full apa sih namanya instrumen gitu kayak ya semi keroncong mungkin ya mas. Rencana ini sih pengennya ngono biar cuman karena kita ngejar waktu juga saat itu jadi wis jadi ini kayak sing kayak yang kita dengarkan sekarang. Nah, terakhir banget nih Min di Tanah Sembada ya. Oh udah terakhir. Iya. Iya itu. Mau Oke, ngerasain siapa lagi ya? Aduh. Eh, dalam point of view-mu, Mhm. PSS sebagai klub idealnya itu harus seperti apa sih? Eh, aduh nek bicara ideal ki sebenarnya setiap orang beda-beda kali ya mas ya. Makanya aku nanya point of view-mu. Takaran udah ideal orang-orang beda-beda nih. Aku sendiri selagi PSS ini masih dimainkan oleh kaki-kaki anak-anak Sleman, menurutku itu masih PSS yang aku dukung selama ini gitu. Akan lebih ideal lagi, akan lebih baik lagi ketika benar-benar PSS bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kabupaten kecil ini gitu. Kayak misalkan ya itu tadi yang kita obrolan tadi kayak di Freiburg, kemudian di Atalanta, di Bergamo mungkin. Klub ini benar-benar hadir secara utuh gitu dan terlibat di banyak dinamika kehidupan masyarakat Sleman. Oke, nice. Tapi bukan berarti Wagimin akan menolak kalau didatengin pemain bintang 5 juga kan ya? Oh tidak. Tidak dong. Cuma ya make it balance lah Make ya. it balance. Ada Dion hari ini pun aku senang. Hmm. Adanya Dion dan teman-teman yang kalau nggak salah tahun ini atau musim ini tuh lumayan banyak yang dipromosiin. Aku senang mas saat itu dan apa ya? Ternyata mereka juga nggak buruk-buruk banget gitu. Arda, Bisa bersaing ya. Dion masih bisa bersaing lah. Oh, Gitu. Oke, thank you Wagimin. Yes. Udah main, ditunggu lagi lagu-lagu dan karya-karyanya buat PSS dan juga sukses sama Los Jantos. Amin, Dan amin. sukses juga buat ini The Lord Chester ya. Anjay. Terima kasih. Ayo beli buat rekaman. Oke Wagimin, thank you dan thank you juga buat seluruh Sleman fans yang udah menyaksikan podcast dari Tanah Sembada yang presented by Oma Podcast dan thank you juga buat Lars Headquarter. Ciao.